Oke ya. Ini kita akan bahas tentang rangkaian dasar ampli. Bagaimana cara merancang ampli itu. Sebenarnya ampli itu adalah jenis penguasa. Jadi bisa dipakai bukan hanya untuk speaker. Oh, speaker kan? Ya. Boleh gitu. Nah, speaker itu di dalamnya ini hanyalah sebuah kumparan saja. Kumparan, ada magnet, ya. Kemudian ini ada membrannya. Yang menghasilkan suara itu bagian mana? Membran ini. Jadi membran ini cuma maju dan mundur, dorong ke depan dan ke belakang. Hanya itu aja. Tergantung frekuensinya. Berarti sinyal apa yang diterima sama dia? Tegangan apa? Bapak jelasin lagi. Speaker itu mengeluarkan frekuensi suara. Berarti dia sinyal apa? Tegangan apa? Yang diberikan pada kumparan ini. AC. Kalau dikasih DC dia langsung jadi magnet. Jadi langsung blok ke depan atau ke belakang kalau berbalik pas saja. Mau coba? Kalau mau coba banyak rusak ini speaker. Jadi speaker ini hanya boleh diterima oleh tegangan AC, bukan DC. Nah ini sekalian, ini speaker yang unik. Yang besar ini adalah woofer. Bapak tidak ada pengulangan ya, dengarkan baik-baik. Yang besar ini adalah woofer, fungsinya adalah untuk mengeluarkan low frekuensi. Berarti kalau dalam dunia audio namanya bass. Yang biasa bunyi nah itu di sini. Kemudian ini ada tengah-tengah. Tengah-tengah ini enggak besar, dia kecil. Ini namanya mengeluarkan frekuensi tinggi. Yang high. Berarti dalam dunia audio biasanya disebut high frekuensi. Tapi pada ampli biasanya tulisannya adalah treble dan mid. Yang bunyinya seperti apa? Misalnya bunyinya T, I itu frekuensi tinggi. Kadang ada orang ngetes satu, tu itu artinya low. Coba mana dia? Satu, sa itu mid, tengah. Dua itu artinya du itu artinya low, a itu mid, dua. Makanya ada lagi tiga, ti, i, berarti tinggi. Itu pada vokal. Jadi kalau drum biasanya bunyinya nah atau snare teng, nah itu mid semua. Ya. Nah ini mengenai. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya rangkaian pada ampli itu. Ini Bapak buatkan diagram bloknya. Diagram bloknya. Pertama, ini adalah ampli atau disebut dengan PA. Apa itu PA? Power amplifier. Yang pasti di power amplifier ini ada yang namanya input. Kemudian di sini adalah output. Nah, output di sini itu kita bebannya adalah speaker. Kemudian di sini ada yang namanya PSU. Apa ini? Power supply. Ini masuk ke sini. Kemudian dari power supply juga dia masuk input apa? PLN 220 volt. Di sini dirubah jadi tegangan apa? VDC. Mulai dari plus
12 volt, kalau yang kecil-kecil itu 5. Kalau speaker Bluetooth itu 5 volt. Karena 3,7 itu pakai baterai lah. Mulai dari tegangannya anggap aja 4 volt sampai rata-rata 25 volt. Yang 25 volt ini biasanya digunakan pada mobil. Speaker mobil. Padahal 25 volt ini konverter dari aki 12 volt. Di step up. Betul. Karena kalau cuma 12 volt jangan cut untuk mengatasi subwoofer yang besar. Ya. Kalau 4 volt ini rata-rata bermainnya di speaker Bluetooth yang harganya kelas kalengan 35 ribuan. Itu tegangannya cuma 4 volt. Ya, DC pakai baterai nih. Kalau udah pakai, anggap aja power supply itu isinya cuma bisa baterai atau trafo. Kalau baterai berarti ini tidak berlaku 220. 220 sebagai ngecas baterainya toh. Oh iya. Contoh kalian punya speaker Bluetooth, ya, tapi hanya bisa pada saat dicolok. Berarti baterainya apa? Sudah drop. Ya kan? Berarti butuh apa? Sumber energinya disebut kita ngomongnya PSU. Kembali lagi, ini sudah cukup sampai sini. Input itu dari mana? Input yang diterima adalah signal AC, bukan DC. Berarti dia sinyalnya dari apa nih? Misalkan mic, terus yang kedua apa? Bluetooth, BT disebutnya. Apa lagi? Tentu di Bluetooth ini nggak cuma sinyal. Di sini ada alatnya. Nama sebutannya adalah modul Bluetooth. Mana bisa Bluetooth HP-mu langsung masuk ke ampli? Nggak mungkin. Butuh apa? Alat. Namanya adalah modul. Ya. Nggak bisa. Kalau mic nggak perlu alat, langsung masuk bisa. Terus apa lagi? Audio lainnya lagi, terserah bebas. Misalkan TV, smart TV kalian itu bisa keluar audionya itu ada lewat jack 5,5 mili. Jadi nonton Netflix seperti nonton bioskop bisa. Nah, kemudian outputnya langsung ke speaker. Nah ini sinyalnya AC. Tegangannya AC. Pertanyaannya adalah power amplifier ini bisa menggunakan satu transistor, yang kedua adalah IC. Dua ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagian dalam amplifier ini apa? Sekarang bawa pecah lagi. Bagian dalam amplifier bawa pecah. Di dalamnya ada nama istilahnya adalah preamp. Kemudian ada lagi tone control. Kemudian baru final power final. Ini terpisah. Dari preamp dikuatin dulu. Contoh mic. Mic itu nggak bisa langsung masuk tone control, nggak bakal bisa. Lemah. Dia butuh namanya penguatan. Karena pada saat kamu ngomong menggunakan mic, itu tegangannya yang dikeluarkan oleh mic kecil sekali, bisa sampai 1 mikrovolt. Bagaimana caranya nguatin? Menggunakan sistem preamp, penguatan sampai beribu kali. Kemudian dari preamp sudah kuatin, kan nggak enak cuma ngomong tok, nggak bisa diatur-atur, maka muncullah namanya tone control. Yang mengatur apa? Filter. Filter apa? Frekuensi. Frekuensi. Jadi contoh begini, bisa mengatur high, mid itu
tahu nggak middle? Ya, ada. Tulisannya tahu nggak? MIDDLE. Ya, middle. Terus kemudian low. Nah, high ini kalau dalam amplifier treble. Kalau ini mid tetap. Kalau yang ini namanya bass. Di bawahnya low lagi ada namanya super low frekuensi lagi, disebut tahu apa? Gak tahu. Super bass biasanya macam-macam atau subwoofer. Bahasanya super bass itu bisa juga subwoofer. Jadi frekuensinya lebih low ke arah yang bunyinya langsung kayak gitu. Low ini ada batasan frekuensi mulai dari 60 Hz bahkan bisa sampai di bawahnya. Anggaplah mulai dari 1 Hz sampai 200. Kalau dari atasnya 200 sudah mengarah ke mid sampai di posisi 1,2. Di atas 1,2 udah mulai langsung naik. Itu permainannya. Nah ini semua tone control ini, maka muncullah alat yang namanya adalah mixer. Pernah tahu nggak? Mixer audio tahu kan? Yang bentuknya kotak. Di sini ada putaran-putaran, ini juga, lalu ini ada input. Nah putaran-putaran ini adalah bagiannya dari tone control kita tadi. Nah yang di atas ini ada input, lalu di sini ada lagi namanya gain. Nah gain ini masuk kemana? Dia masuk sini. BM. Nah, kemudian di bawah sini ada lagi namanya yang bentuknya panjang, volume kan? Nah, volume itu masuk di sini. Outputnya ini. Jadi output dari tone control masuk dikeluarkan di output. Begitu rangkaiannya. Untuk belajar tone control itu baru akan keluar namanya ilmu kapasitor. Ini banyak yang gagal. Selama Bapak ngajar di sini belum ada satupun yang berhasil membuat tone control. Belum ada. Yang hanya berhasil cuma power amplifier ini beli jadi preamp udah jadi di sini. Yang buat cuma power record menggunakan AC. Tapi kalau yang mulai dari nol, mulai dari buat preamp sampai tone control dan ini belum ada yang berhasil. Satu murid pun di sini. Karena untuk membuat semua ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Kalau niat. Dan tentunya biaya lagi yang lebih mahal. Kalian sudah menguasai ilmu ini, maka nanti belajar apapun bisa. Contoh, motor listrik. Motor listrik isinya juga cuma power dan ada tune. Tapi kita tune kita sebutin mengontrol kecepatan motor. Setelah itu dioutputkan, dimasukin power motor udah. Makanya belajar dunia amplifier ini mengarah ke banyak hal pada dasar. Tapi kebanyakan enggak mau. Bukan enggak mau. Gak ada niatan untuk belajar. Contoh, ada lagi yang namanya mengatur intensitas cahaya. Tahu? Itu juga bisa disebut namanya power di sini. Rangkaian power. Kalau kamu hanya mengandalkan power saja tanpa ada tune atau pengontrolan, dia langsung nyala atau mati gitu doang. Udah paham nanti? Ada yang menanyakan nggak? Bapak kasih kesempatan untuk pertanyaan. Ini adalah ilmu dasarnya, sangat-sangat mendasar. Kalau ingin belajar dunia amplifier. Amplifier itu artinya apa sih? Penguat. Ada kata P, power. Berarti penguatan. Power. Power itu kekuatan. Kuat dikuatin lagi gitu, paham enggak maksudnya?
Ilustrasinya tahu nggak ilustrasinya? Contoh, ini bapak lurus nih, angkat ini nggak kuat. Ya, power itu nambahin lagi. Gue butuh bantuan nih. Bantu angkat. Coba. Coba. Aku mengangkat ini, aku nggak kuat nih, anggap aja komit. Ya, nggak kuat kan? Iya, Coba kamu angkat. Ini contoh nih, masih nggak kuat. Nah, masih berat ya? Berat ya? Kamu tahu yang terjadi kalau berat ini? Tahu nggak yang terjadi? Rusak. Apa yang rusak? Bukan ini yang rusak. Tangan kita rusak. Power nggak kuat. Lama-lama apa? Jebol. Konslet. Kalau konslet tidak ada pengaman, maka speakernya ikut rusak. Maka kita butuh tambahan lagi. Angkat lagi. Nah, power amplifier itu bermain dengan transistor. Kalau orang-orang lebih profesional, transistornya dibanyakin. Coba. Nah, ini transistor 1, 2. Coba kamu tambah lagi. Nah, tambah lagi. Coba kamu tambah lagi. Mana? Dua. Nah, sini kamu sini. Nah, 2 orang apa nanti? Lebih ringan kan? Sudah bangga. Nah, tambah lagi. Nah, semakin banyak transistor pilotnya, semakin ringan untuk dorong suaranya ke siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin guru mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Nah, satuannya dalam power ini apa? Tahu nggak? Watt. Semakin besar wattnya, ngangkat speaker itu semakin ringan. Tapi tentu biaya makin mahal. Kalau berlebihan Pak. Habis berapa itu? Banyak besar malah. Walaupun wattnya besar, kamu kasih speaker kecil, nggak apa-apa. Nggak akan bisa. Nggak akan rusak. Paling ya speaker sih rusak. Pak, kalau yang gede itu habisnya berapa Pak? Bukan masalah habisnya berapa. Kamu tinggal tentukan, kamu mau bikinnya berapa watt. Oke, sekarang ilustrasinya nih. Contoh ruangan seperti ini. Ruangan seperti ini hanya cukup 18 watt, 20 watt dan cukup. Tapi kalau untuk di suara di lapangan itu sudah main di atas 150 watt ke atas. Begitu. Dawatnya itu naikinnya memperbanyak transistor. Iya, memperbanyak transistor panelnya supaya ringan. Karena kalau dia terlalu berat, kamu volume besar, yang terjadi transistor yang kepanasan jebol. Atau pakai IC nggak bisa di sistem, makanya pakai panelnya transistor apa? Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Bagus mana Pak power ampli yang pakai IC sama transistor? Tergantung kebutuhan. Kalau mau simpel, rata-rata orang pabrik itu menggunakan IC karena dia buat untuk di dalam ruangan, bukan untuk di luar. Berapa? Contoh, mereknya LG atau nggak speaker Bluetooth. Kalian punya itu yang kecil-kecil, itu pakai IC, kayak Simbada itu pakai IC semua itu. Jadi nggak pakai transistor? Nggak pakai. Tapi kalau yang sudah taruh di warkop yang gede-gede tinggi nih, kalau segini kayak Polytron itu pakai transistor. Gereja udah pakai transistor semua itu. Mereka soto goreng itu pakai transistor. Iya. Rata-rata 25 transistor satu channel saja. Karena dia untuk nyalakan speaker yang besar sekali. Jadi kasih orang kalau senang audio ya, nano bass ya, buat suara tembus sampai dada itu coba. Bukan kaca pecah. Kaca pecah itu nggak ada artinya karena nggak menikmati apa-apa. Karena untuk merasakan power bukanlah getaran kaca, itu kan yang getaran low frekuensi aja. Contoh begini, kamu lewat aja kalau sampai tembus dada, berarti power udah terasa besar. Bahkan mobil aja bikin kayak begitu. Tapi kan nggak sampai merusak mobilnya kan? Ya. Supirnya di depan, subwoofernya ada di belakang. Tapi bisa tembus suara itu masuk ke dada. Padahal volumenya kecil, tapi terasa seperti power besar. Bahkan harga audio bisa ngalahin mobil malah.
Kalau dibilang sonorek itu, nah itu hal biasa. Tapi kalau sudah main konser nggak mungkin pakai sonorek. Ya. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena sonorek itu hanya mengandalkan suara bass banter-banteran doang. Tapi kalau sudah bermain di dalam konser itu bukan soal banter. Tambah beda di mana semua tempat. Karena kalau udah cuma main banter aja grebek itu pasti banyak orang pada pergi semua. Nggak menikmati audionya. Gitu loh. Tapi memang awal mula orang-orang bikin sonorek kecil-kecilan. Tapi setelah mengerti tentang musik, ternyata bukan masalah suara kerasnya, tapi nikmatnya. Bahkan kalau bisa sedetail mungkin, itu udah makin sulit. Tahu detail? Ya kayak saya kita sederhanakan. Kayak orang detail tuh ngomong mic itu bahkan bisa sampai puluhan juta satu mic. Itu hanya suara tenggorokan aja dia bisa dengar. Kamu ngomong begini ini kan suaranya, nih speaker yang paling terhebat cuma satu yang Tuhan bisa ciptakan itu mulut. Makanya suara kalian bisa beda-beda kan. Dan mic yang paling terhebat yang Tuhan ciptakan telinga. Coba perhatikan. Nih dalam tubuh manusia nih, Bapak kasih tahu ya. Dalam tubuh manusia itu sebenarnya kita memiliki power ampli. Gak percaya? Gak percaya nih, Bapak bisa buktikan. Chris, apa kabar? Kamu dapat? Nah itu, dia ngontrol volumenya. Tapi kalau kamu baik Pak, di mana? Berarti dalam tubuh manusia itu ada apa? Ada preamp, tone control dan power. Ya semua. Kamu nggak percaya? Speakernya manusia itu di mana? Speaker mulut. Mulutmu. Ini kuping. Bahkan kamu bisa ngomong sampai frekuensi yang paling rendah sekali bisa. Nah gini. Nah, ini rendah kan? Nah. Ya kan? Dan anehnya kamu bisa mengeluarkan frekuensi sampai berapa aja kan? Kurang lebih ya yang bisa dengar manusia itu cuma 60 Hz. Di bawahnya masih bisa tapi jarang banget. Cewek biasa tinggi-tinggi. Nah, cewek bisa sampai suaranya lengking di atas 60 Hz. Nah, pertanyaannya adalah yang berikutnya. Mic itu adalah input. Berarti kalau dalam tubuh manusia mic ada di mana? Di Ayo. tenggorokan. Kita semua ada nggak? Padahal Bapak bisa ngomong. Telinga. Telinga. Kan kamu kan dengar. Dengar, suaranya pelan, masuk, dikuatin, masuk ke sinyal otak. Ada suara jangkrik nih, suara anjing nih, suara orang. Dikenalin sama di sini. Otak. Nah, otak itu isinya apa? Kalau dalam dunia robot itu komputer semua di sini. Mengenali database-nya. Ini suara apa ya? Oh, kamu nggak tahu nih, nggak nemu database. Kamu cari tahu, akhirnya ketemu. Oh, ini suaranya ini. Jadi ngerekam. Jadi ini begini. Bagaimana cara memprogram otak manusia itu adalah telinga. Lalu ada lagi bagaimana tubuh manusia bagian input apa? Dan sekarang dipakai mata. Mata ini berarti kita simbolnya apa? Kamera. Handphone kan? Handphone ini kalau dibilang itu sebenarnya isinya kepala manusia. Ya, bisa Punya kamera, punya mikrofon. ya kan? Punya suara, mikrofon, punya speaker, punya otaknya juga untuk memproses, itu Mbak. dan dia punya jantung. Handphone itu baterai, kita pun hidup dengan jantung. Jantung asli. Kalau itu jantungnya baterai, teknologi. Tapi dia nggak bisa, dia nggak punya apa? Tangan. Kita punya tangan. Tapi begitu dia kasih perintah untuk mengendalikan dinamo, bisa. Lalu dihubungkan dengan perangkat lain. Jadi kita pakai cara mudah aja untuk memahami amplifier sangat mudah. Di tubuh kalian juga sudah ada. Nah, sampai sini ada mau tanya kan? Geng itu tadi apa, Pak? Hmm? Geng. Gain.
Ini dah. Ini penguatan. Penguatan tergantung mau sampai 1000 kali atau 100.000 kali. Misalkan nih dari tegangan 1 mikrovolt. Coba 1 mikrovolt ini sama dengan berapa? 1 dikali maka minus 6 volt. Kamu ingin menaikkan sampai 1 volt. Menaikkan 1 volt. Berarti berapa yang hasilkan? Sama dengan berapa pengalian ini? 1 juta kali dikalikan 10 pangkat 6. Kan begitu. Dari 1 mikro berubah jadi 1 volt. Siapa yang buat ini? Ini. Setelah 1 volt, di sini keluarannya bukan lagi 1 volt. Tergantung sumber tegangmu di sini. Kalau 4 ya 4. Sudah, Pak? Kalau misalkan di sini tegangnya 25, ya sini keluar 25. Di speakermu ini. Tergantung dengan sumber tegangnya ada berapa maksimal. Bingung? Atau nggak ngerti? Atau belas, Pak? Ada yang mau tanya sampai sini? Pengaruh besar kecilnya ampernya trafo ini apa? Kekuatan, daya dorong. Misalnya tegangan tinggi, kamu kasih tegangan 32 pada trafo pot itu, Ya. tapi ampere cuma 1 ampere nih. Ibaratnya begini, ini besar tegangannya, tapi daya dorongnya cuma gitu. Cempreng. Beda kan? Kan beda kan? Ini tegangan nih, ini tegangan besar. Oke. Ini tegangan. Bapak arus. Ya. Daya arus itu adalah daya dorong. Contoh, aku dorong nih, kasih tegangan tinggi nih. Arusnya cuma 1 ampere. Kecil. Tapi ternyata gua punya power 10 ampere nih. Gua yang langsung ini. Beda kan daya dorongnya? Tahu sama sih? Iya, apa? Tegangan sama. Arus itu artinya daya dorong. Makanya disebut arus aliran. Coba kamu perhatikan selang air. Selang air itu kan adalah lubang. Diameter tetap sama kan? Ini adalah tegangannya. Arusnya coba kamu kasih keran aliran kecil, ya keluar kecil kan? Iya. Tapi tetap sama keluar air kan? Iya. Paham nggak? Kamu kalau kasih tekanan arus tinggi, apa yang terjadi? Makin cemprot kan? Jawabannya kayak gitu. Simpel aja. Lalu pengertian di mana, Pak? Muncullah power, rumus power, tahu nggak? Tahu nggak rumus power? Coba angkat tangan yang tahu. Rumus power. Lu angkat tangan dulu aja, nggak usah takut. Arus kali tekanan. Ya udah itu jawabannya. Rumus power P sama dengan V dikali I. Udah. Kalau tegangan tinggi arus kecil ya udah power kecil. Atau tegangan kecil arus besar. Gitu. Mana yang paling berbahaya di antara ini semua? Yang paling berbahaya adalah tegangan. Kalau arus gak terlalu, contoh bateraimu itu tegangannya handphonemu itu adalah 3 pada anggap aja 4 volt. Pada dasarnya 3,7. Tapi waktu dicas kan naik jadi 4,4 100-nya. Anggap aja kita tengah-tengah 4. Kamu kasih tegangan 12 volt, 12 HP-mu kebakar. Mau coba casan aja pakai aki sekalian, langsung lah rusak. Tapi kalau arusnya besar, rusak nggak barangmu? Enggak, karena tegangan tetap sama, ini tetap sama. Misalnya ini 4 segini nih, udah segini doang. Tapi dorongannya terserah kamu, mau digedein kayak apapun nggak masalah dia. Karena dia hanya mengambil dayanya sesuai yang diperlukan. Semakin besar ampernya, daya tahan makin lama. Sama seperti power amplifier, mainnya makanya pakai aki. Kalau pada mobil, kalau soundtrack dia pakai generator.
dan bisa taruh di mana? Bisa Di atas rak. Iya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Cukup, sekian sampai sini. Bisa paham? Bisa? Oke, sampai jumpa lagi. Thank you guys.